tentu semua kita ditolong. Belum tentu kita semua diberkati, dipulihkan. Kecuali kita membangunkan dia. Amin saudara. Seperti murid dalam perahu itu. Guru bangun. Bangun, kau tidak peduli kita binasa. Dibangunin. Dibangunin itu dengan cara apa saudara? Tentu kita menyembah, memuji dia masuk hadirat Tuhan. Ya Tuhan, ini aku datang. Ya kalau pas kita penyembahan diam 1000 bahasa. Ya Tuhan juga diam 2000 bahasa. Kita 1000 bahasa, dia 2000. Semoga Anda mengerti rahasia perubahan hidup. Semua orang menginginkan ada perubahan dalam hidupnya, tapi tidak semua orang mampu melakukan strategi perubahan hidup. Kalau kita mau berubah hidup kita, saudara, Yesus satu-satunya. Hadirat Tuhan satu-satunya. Memimpin, menuntun kita kepada perubahan. Yang kedua tadi, tidak selalu saudara kontak kasih. Setiap ada Yesus di ibadah begini, semua orang dapat berkat. Buktinya, ketika hari Pentakosta, hari pertama, sekitar 17 bahasa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka semua berbahasa roh, sampai ada sekitar 17 bahasa. Tetapi ada orang yang menyindir mereka sedang mabuk anggur. Sebaik apapun yang kita kerjakan, saudara, belum tentu semua orang terberkati. Sampai kita potong leher kita ini. Realitanya Yesus rela mati. Semuakah orang diberkati? Tidak. Buktinya semua orang dan kebanyakan orang terluka kalau disampaikan firman Tuhan. Saya sering katakan dengan Bu Gembala, kami guyon-guyon di rumah ya gini. Kalau begini model manusia ya, jangan-jangan kalau dia waktu itu ada di zaman Yesus, disalibkan, dia juga ikut untuk menghukum, meludahi, menendangi segala macam. Karena apa saudara? Dia juga merasa Yesus itu tidak adil dalam hidupnya. Coba di saat kita saat ini, mungkin dalam beberapa waktu ini pernah merasa Tuhan itu tidak adil dengan kita. Tiba-tiba dia nongol di depan kita. Saya kira kita akan ikut seperti ahli Taurat duluan kita menghajar Yesus itu. Nah itu saya mau sampaikan saudara bahwa siapapun kita yang melakukan kebaikan kebenaran, tidak mungkin semua orang merasa diberkati. Karena ada orang hidupnya sedang dikuasai iblis, sedang dikuasai setan, tidak bisa melihat nilai-nilai positif. Semua negatif dilihatnya, hanya yang dipikirannya lah yang positif. Oh berapa orang pun memberi nasihat masukan, nggak mampan. Hanya pikirannya lah yang paling tepat menurut dia. Tapi nggak di tempat ini. Itu di tempat lain. Nggak di tempat ini. Dan yang terakhir saudara saya mau sampaikan. Tadi yang sudah kita survei ya. Percaya dulu baru mengerti, atau mengerti dulu baru percaya. Segi positif dari mengerti dulu baru percaya, dia akan tekun mencari Tuhan sampai dia mengerti. Segi positifnya. Tapi segi negatifnya, kalau dia nggak mengerti, nggak mungkin dia datang karena dia nggak akan peduli itu, Sampai kita lihat bapak-bapak di gereja kita, nggak peduli mereka apa yang terjadi, nggak peduli. Mau bagaimana nggak peduli. Yang penting apa yang di hatinya itu yang dikerjakan. Jadi saudara, siapa orang yang tidak melakukan firman tapi hanya yang ada di hatinya, itu tanda orang tidak percaya. Walaupun masuk kepada kelompok orang percaya. Nah hari Minggu mungkin kita akan umumkan. Jadi begini, kita akan umumkan hari Minggu nanti tanggal 25 kita makan. Enggak 24 ya, karena 24 hari Minggu. Kalau tanggal 24 kita makan, memotong-motong, kita bingung mengatur jam berapa ibadahnya, jam berapa sekolah minggunya, padahal malamnya kita lagi Natal. Kalau boleh tanggal 25 saja kita buat. Dengan cara begini. Kalau hari Minggu diumumkan, bagi bapak-bapak yang memotong gondit, memasak, kalaupun dipanggang, tolong jangan dimakan dulu. Nanti kalau untuk sarapan, kita sediakan sarapan karbohidrat. Lalu nanti yang dipanggang itu pun dimakan bersama.
Jangan saja pendeta rindu sekali makan bersama juga dengan bapak-bapak. Itu aja buat alasannya Bu Lia. Itu aja Bu. Tolong jangan dimakan yang dipanggang. Karena selama ini begitu mereka selesai memasak dan memanggang, dimakanlah ini yang dipanggang, kenyanglah mereka. Begitu mereka kenyang, pulanglah mereka.